Lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta upacara. Posisi serah terima jabatan pendidikan kelas lama kepada pendidikan kelas baru tahun pelajaran 2024.
keputusan pembina duta literasi tentang pemilih duta literasi. Surat keputusan Kepala SMP Negeri 3 Pati selaku pembina tim literasi SMP Negeri 3 Pati nomor 03/DL/3 Romawi/2024 tentang pengesahan susunan pengurus duta literasi periode 2024-2020 ini. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pengajuan diri calon duta literasi dan rapat duta literasi inti pada tanggal 20 September 2024 menetapkan ke-1 mengesahkan susunan pengurus duta literasi SMP Negeri 3 Pati periode 2024-2025 tersebut pada lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025. Ditetapkan di Pati pada tanggal 23 September 2024. Kepala SMP Negeri 3 Pati selaku pembina tim literasi sekolah Suhono SPD MPD, pembina tingkat 1 NIP 1969 0223 1994 12102. Lampiran 1. Keputusan Kepala Sekolah selaku pembina tim literasi sekolah SMP Negeri 3 Pati tanggal 23 September 2024 nomor 03/DL/3 Romawi/2024. Susunan pengurus duta literasi SMP Negeri 3 Pati periode 2024-2025. Pembina Nur Hamidah SPD MPD, Dewan Ketua Maritza Sadira 9A, Ketua Muhammad Fahrizal 8A, Wakil Ketua 1 Lazira Putrisya Alinda 7A, Wakil Ketua 2 Kainda Nizam Prabudito 7A, Sekretaris 1 Wulandari Nur Khairiyah 8A, Sekretaris 2 Almira Anindya Safira 7C, Sekretaris 3 Safa Laura Devian Maulida 9B, Bendahara 1 Syafila Ayu Nafi Maitiana Putri 8H, Bendahara 2 Fania Felisa Adelia 7D, Bendahara 3 Alendra Mehrunisa 9C. Koordinator kelas 7 Bobi Ardiansyah Firman Gani 7H, Deva Intania Lukmana 7G. Koordinator kelas 8 Arkana Aufa Fahri 8G, Abdul Bintang Abkari 8H. Koordinator kelas 9 Muhammad Fadil Ahda Mutohar 9B, Abinaya Atika Amara 9D. Bidang kehumasan Ita Elviani Putri Amaya 9E, Nika Rahmawati 8F, Nasfa Raisya Kinanti 7H, Bintang Maulana Aksan Jaya 9D. Bidang dokumentasi Rafael Revano Bimasena 8A, Faiza Rafianda Pramudia 7C, Ahmad Zulfikar 9C, Jasmine Angela Putri S 8I. Bidang IT Muhammad Nurzaki Mubarok 8B, Hokian Pintaro
Raisya Agiaksan Kasumamurti 9C, Al-Zahra Artis Mozaik Siluan Jingga 8E. Bidang Media Sosial Dipta Antoya Perkasa 8F, Faik Abiyu Asyam 9A, Fata Hervino Alfaros 8I, Almer Edsel Munif Firjatullah 8, Izan Ramadhani 8C, Nasba Aurora Rivera P 9C. Bidang Kebersihan Arsyafin Pramadika 8E, Ais Warida 9G, Fahri Satria Rashid 7D, Arjuna Wardana Putra 7J. Bidang Konsumsi Talita Aulia Ramadan Temia 8C, Anggita Puspa Prameswari 9H, Villa Ananta De Victor 7F, Hadasa Jihan Pradipta 7I. Pada 23 September 2024, Kepala SMP Negeri 3 Pati selaku pembina tim literasi sekolah Suhono SPD APD pembina tingkat 1 NIP 1969 0223 1994 121002. Ditetapkan dalam kegiatan kita literasi. Senantiasa mengutamakan kerjasama dalam tim. Kemajuan bersama. 4. Senantiasa menjaga nama baik literasi. Sekolah maupun bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pembina dan pendamping kegiatan literasi sekaligus pembimbing duta literasi SMP Negeri 3 Pati yang saya hormati, anak-anakku duta literasi SMP Negeri 3 Pati yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan duta literasi SMP Negeri 3 Pati tahun pelajaran
2024-2025. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya banggakan, yang pertama saya ucapkan selamat pada anak-anakku menjadi orang pilihan di antara sekian ratus anak SMP Negeri Dapati. Kalian beruntung menjadi duta literasi. Kesempatan ini manfaatkan dengan baik, utamanya memanfaatkan dalam hal berorganisasi. Tidak semua SMP mempunyai duta literasi. Paling yang ada ya duta adiwiyata atau di sekolah adiwiyata. Di SMP Negeri Dapati mempunyai duta literasi. Jadi kegiatan ini dimanfaatkan dengan baik. Selain untuk belajar berorganisasi, anak-anakku kembangkan literasi. Karena kalian menjadi duta literasi, memberi contoh yang lain dari 900 anak yang lainnya. Artinya apa? Literasimu harus lebih baik dari siswa yang bukan duta literasi. Apa yang bisa kalian tunjukkan sebagai duta literasi? Yaitu semangat untuk membaca. Membaca apa? Literatur. Literatur begitu apa? Yang paling baik berupa buku, bukan literatur dari HP. Meskipun boleh juga, tetapi lebih baik dari buku. Buku yang bagaimana? Karena kita siswa, hubungannya dengan pelajaran, dengan ilmu pengetahuan. Kalau literasi berhubungan dengan bahasa, mungkin cerita-cerita fiksi. Boleh juga, karena ini memperkaya batin, memperkaya kehidupan. Jangan dianggap sepele. Jadi fiksi ada nilai kehidupan yang bisa kita teladani di sana. Jadi jangan antipati dengan buku-buku fiksi. Bagaimana anakku? Karena menyambung yang disampaikan Pak Roni tadi pagi berkaitan dengan belajarmu, dengan regulasi. Saat ini tidak ada ujian nasional, tetapi di berbagai informasi media sosial fenomenanya akan ada lagi ujian nasional. Maka anak-anakku yang saat ini kelas 9 siap-siap. Siapa tahu tahun 2025 untuk kelulusanmu ada ujian nasional. Karena ini yang mengkritik habis-habisan adalah Bapak mantan Wakil Presiden. Ukuran yang paling standar ada UN. Mengapa demikian? Fenomenanya sudah tidak kondusif. Anak mau masuk SMA, dari SMP-nya berlomba mendongkrak nilai rapor siswanya. Kalau di SMP Negeri Dapati maklum siswanya pilihan hebat. Tetapi kalau dari sekolah yang tidak jelas, tidak terkenal, nilainya hampir sempurna. Kasihan anak-anak SMP 3. Gurunya memberi nilai itu masih hitung-hitung, layakkah siswa saya beri nilai 95 ke atas. Sementara di sana obral nilai
98, 99 itu nanti secara alamiah akan bersaing, berkompetisi di SMA-nya. Betul tidak bisa berbunyi tidak nilai yang fantastis tersebut. Jadi anak-anakku, dengan berliterasi anak-anak bisa menerima informasi, bisa juga mengombinasikan dari dua informasi. Oh, ini begini, itu begitu. Kalian sudah bisa memprediksi tahun depan itu kira-kira regulasi yang dikeluarkan pemerintah bagaimana. Nah, ini anak-anakku. Jadi orang literasi berpikirnya kreatif. Berpikirnya kalau orang biasa, bukan buta literasi, itu tekstual. Yang ada di bacaan itulah yang dipahami. Duta literasi sudah bisa melangkah 2-3 langkah. Kalau ada perkataan seperti ini, besok ke depannya perkiraan kita apa? Sehingga kalian tidak hanya pandai menerima informasi dalam teks, tidak hanya bisa memahami informasi dalam berita, informasi yang lainnya, media sosial, kalian sudah bisa mengolahnya, memadukannya, sehingga muncullah ide baru, muncullah prediksi-prediksi menurut anak-anak sendiri. Ini yang diharapkan dari literasi. Jadi tidak sekadar membaca, tetapi bisa memproduksi. Tidak sekadar menerima informasi. Informasi yang ada dalam benakmu, dalam pikiranmu diolah untuk memproduksi. Maka di SMP Negeri 3 Pati mestinya di sudut-sudutnya banyak karya siswa berisi informasi-informasi. Dari tanganmu lah muncul bagaimana situasi sekolah literasi. Jangan hanya sepi tulisan, sepi informasi. Karena dari informasi itulah ada pelajaran. Anak-anakku, kalian dilantik tanggal 23 ini berarti 1 minggu lagi sudah masuk Oktober. Oktober adalah bulan bahasa. Ini actionmu akan dilihat nanti di Oktober nanti. Bulan bahasa akan diisi kegiatan apa kira-kira? Silakan nanti melalui Bapak Ibu guru pembimbing yang ada kaitannya dengan literasi, silakan diadakan lomba bahasa. Tanggal ada yang tahu? Bulan bahasa kami beberapa di Indonesia bangsa satu, bangsa Indonesia, terus lupa ya hubungannya dengan menjunjung bahasa persatuan itu di bulan Oktober terkenal dengan hari Sumpah Pemuda. Tanggal ada yang tahu? Mas Ketua Duta Literasi ingat? Ada yang ingat? 28 Oktober 2024, pokoknya 28 ya, tahun 28. Jadi kita isi bulan Oktober sebagai bulan
bahasa. Kesempatan anak-anak duta literasi mengisi bulan tersebut untuk berkegiatan. Maka nanti organisasi ini, duta literasi ini membuat program. Oktober sudah diberi tanda khusus peringatan bulan bahasa. Apa lombanya? Yang saya sampaikan tadi sudah sampai pada produksi, sudah sampai pada membuat teks dari ide yang terbaru. Ide yang terbaru yang benar, karya sendiri, memakai bahasamu sendiri. Ingat, memakai bahasa sendiri, karena era digital kita sangat mudah mengambil ide orang lain. Buka browsing internet, kata-kata orang lain masukkan pada kata-kata kita, itu plagiat, mencuri karya orang lain. Tidak boleh. Kalau bahasanya sendiri silakan, mengutip silakan. Bagaimana cara mengutip? Sesuai dengan kode etik tulis menulis. Ya, nah itu ya, dimanfaatkan wadah duta literasi ini untuk mengembangkan dirimu menjadi seorang yang kreatif, berani menulis, berani menyampaikan ide jangan hanya dibicarakan tapi ditulis. Apa keuntungannya? Tulisanmu berharga, kalian terkenal, kalian juga akan mendapatkan royalti dari tulisanmu. Kalau kalian nanti tulisanmu sudah sampai dalam bentuk buku, sudah ber-ISBN, sudah diakui, berarti royaltinya lebih besar lagi. Apalagi tulisannya sampai apa? Sampai meledak gitu lah. Banyak pembelinya. Itu luar biasa royaltinya. Seperti ya bestseller, seperti Laskar Pelangi begitu. Laskar Pelangi meskipun bukunya kecil, penulisnya miliarder. Dia hanya mencari ide, menulis di rumah, tiba-tiba terbitlah buku karyanya. Laku keras, royaltinya luar biasa. Dan anakku, dari buku tersebut itu yang beruntung penulisnya dan keluarganya. Karena royalti itu setiap kali dicetak terus mengalir. Penulisnya meninggal, jatuh ke hak warisnya, istrinya, suaminya, sampai anak-anaknya. Kalau buku itu terus dicetak, maka nanti karena anak-anak ini heterogen, ada yang bahasanya suka dengan bahasa dengan IPA, dengan IPS, eksak begitu. Semua pengetahuanmu besok tuliskan, siapa tahu menjadi buku, dan itu penikmatnya adalah keluargamu. Tidak usah kerja berat-berat, tulisanmu saja itu sudah menghidupimu. Yang kedua, karena itu model konvensional, anak-anak saya dorong, karena ini sudah generasi digital, kalian bisa juga kreatif di dunia digital, tidak kalah dengan yang menulis buku. Jadilah kreator-kreator, karena banyak yang bisa menghasilkan. Dari TikTok ada ya, ada yang bisa kita peroleh dari situ ya, dari YouTube. Kreatiflah dari sana. Maka dari duta literasi, siapa tahu nanti punya grup, punya kreator, setiap beberapa hari sekali membuat video begitu, diunggah di YouTube.
dan itu akan menghasilkan. Di antaranya ini organisasinya Pak Juwarto ini, guru-guru olahraga sudah punya YouTube channel sendiri, sudah menghasilkan ya Pak Ju ya? Sudah menghasilkan. Guru mengajar di video, diunggah jadi uang. Kenapa anak-anak tidak seperti itu nanti? Begitu anak-anakku, untuk membuka wawasan. Jadi kita tidak hanya bergantung pada orang tua, kita jadi orang-orang yang kreatif. Ya, siap anak-anakku? Siap? Ya, ya. Semoga tahun depan muncul hal-hal baru dari anak-anak hebat, khususnya yang tertampung dalam duta literasi. Dari saya sekian, saya ulang lagi, selamat anak-anakku menjadi duta literasi SMP Negeri 3 Pati. Semoga tahun 2025 wajah SMP Negeri 3 Pati bisa berubah, sudut-sudutnya penuh dengan literasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubarkan.
secara sosial ini upacara memberikan pasukan dan menjaga lapangan upacara. Ya, ya. Kemudian ada Mas Zaki. Mas Zaki, ada yang belum tahu Mas Zaki? Oh, ya diulangi deh. Mbak Marisa berdiri. Ya, dia udah sangat terkenal di duta literasi. Terima kasih. Lanjutnya Mas Mareza berdiri. Ini ketua kita yang baru. Yang ketiga ada tim medsos Mas Dipta yang cool dan keren. Lanjutnya ada Mas Zaki. Ini tim IT yang pendiam tapi aktif. Selanjutnya ada pendukungnya itu Mas Aufa yang sekarang tidak bisa hadir karena sedang lomba basket. Dan ada Mbak cantik namanya Mbak Syafila. Silakan Mbak Syafila berdiri di belakang. Mbak Syafila ini adalah bendahara kalian nantinya. Nah ini ini adalah kegiatan pada saat bulan bahasa. Tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Suwono bahwa nanti kalian dilihat kinerjanya pada saat bulan bahasa. Ini ada poster. Nanti ada beberapa lomba yang baru yang akan kita masukkan tahun ini dan ada beberapa lomba yang dianulir karena digantikan oleh lomba yang baru itu. Untuk mengasah jiwa dan wawasan literasi, sejak tahun 2022-2023 dilaksanakan pula kegiatan studi literasi ke berbagai tempat literat. Ini di Balai Bahasa Semarang. Bukan, kok bisa Pak? Iya, kita sedang ujian museum membawa situ saat itu di Semarang. Ini tempat seperti ini adalah tempat-tempat yang literat, tidak bisa dipungkiri, walaupun memang ada segi perpustakaan Provinsi Semarang dari bahasa ini. Jadi nama-nama duta literasi tercatat di sana sebagai tamu ya. Kita perlu bersyukur bisa melaksanakan kegiatan seperti itu dan semoga tahun ini bisa. Sekali lagi nanti kalau pulang mulai hari ini nanti kalian wajib follow menulis saja. Tapi ada yang mengatakan membaca, menulis dan menghitung. Nah kita memakai yang mana? Kita membaca dan menulis karena kita lebih ke arah bahasa. Kemudian ada literasi media yaitu penggunaan media, literasi teknologi penggunaan teknologi, literasi visual berupa gambar. Jadi membaca menganggapnya sulit, padahal justru di gambar itu ada jawaban-jawabannya. Nah, anak-anak duta literasi tadi seperti kata Pak Hono, diharapkan kalian lebih baik dalam literasinya dibanding yang tidak duta literasi. Jadi kalian
perlu belajar untuk itu. Oh, ada infografis, gimana cara membacanya, data apa yang ditampilkan. Infografis itu, grafis apa grafis? Yang kalian baca itu halaman berapa sampai berapa, nah itu ditulis seperti itu. Kemudian yang pengembangan, kalau sudah terbiasa membaca, ada pengembangan, yaitu ada kegiatan kita menulis sinopsis mingguan ya, setiap minggu, 1 minggu sekali. Waktunya kapan? Ini bisa waktu saat untuk anak-anak ya. Kaisan yang memilih yang mendapatkan kaos ini, yang cowok Pak Isan ya. Oke. Udah siap? Kita mulai dari depan. Siapa namamu siapa? Namamu siapa? Enggak, tadi kamu sebutnya siapa? Oh, betul. Terus langsung dari tadi. Salah. Talita sini sayang. Boleh semangat kakak. Sini kakak. Ayo kakak sini. Nanti kamu dapat nanti kok. Memang cuma bertanya saja menurut kamu, ya. Jelaskan sama teman-temanmu, oke? Ya. Menurutmu bagaimana teman yang baik itu bagaimana? seperti Jasmine dan Tabel. Yang baik hati, terus tidak munafik, ramah, terus saling membantu, jujur. Sudah? Betul ya? Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Talita. Mbak Talita milih untuk Mbak Talita. Oke. Silakan. Oke, dah. Ya. Oh, coba salah dong. Sebentar lah. Nanti ya. Terus yang kedua. Ya. Yang kedua, permainan lain jam 10-5 menit lagi ya. Permainan kedua itu nanti kalian Mem Siska menyebutkan angka 1 sampai 7. Ya, tahu ya? Strip 1 ya? Tahu ya? Tahu, saya sebentar ya. 1 sampai 7. Ya, 1 sampai 7. Nanti yang saya tunjuk, kalau pas hitungan ke-7 nanti tepuk tangan, ya. Enggak, satu, ya. Bukan, jangan menyebutkan 7 itu angka keramat, ya. Oke. Paham ya? Ya, paham ya? Oke. Ya. Aku kepengen duta literasi kok konsentrasi. Jadi saya yakin anak duta literasi kalau dijelaskan sekali itu mesti langsung nyantol, ya, karena anaknya itu pokoknya tahu semua, ya, udah ya. Mem Siska nunjuknya acak, ya. Jadi supaya Mem Siska juga Mas Reza mulai dari 1, 2, 3, itu. Yang pas 7 tepuk, ya. Nanti habis 7 tepuk langsung Mem Siska nunjuk lagi, berarti dimulai dari angka 1. Nomor 7. Ayo untuk
Validasi. Siap? Ya, udah ya. Ya kan ke sana semua jangan saya. Nanti saya yang yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maju Jasmine, Jasmine maju. Ah, Jasmine. Ayo Jasmine, Jasmine ya. Kamu tadi mudeng nggak? Ayo, ayo, Jasmine, maju. Oke, ya wes. Orang lalu Jasmine dong. Suruh maju ya Jasmine. Nggak susah, nggak usah gampang. Nggak susah. Yuk, kita literasi loh. Nggak apa-apa. Percaya diri. Guyup aja. Si guyup itu lah bakal iso kok kowe kok. Ayo. Yuk. Yuk. Ayo sini. Sini. Tak kasih dia. Sini. Enggak sih, tak kasih dia. Sebutkan gampang. Enggak gampang. Sebutkan nama perpustakaan SMP 3 Pati. Ojo dari. Cepat. Perpustakaan SMP 3 Pati. Ya kebangetan ya Allah. Perpustakaan SMP Negeri 3 Pati sopo? Siapa yang bisa? Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, entek hadiah terus hangus ya berarti ya. Nama perpustakaannya adalah Widya Pustaka. Oke Jasmine, berarti kamu tidak sayang sama saya. Oke, nggak apa-apa ya. Mulai saat ini ya, kalian harus tahu loh ya. Oke, mulai dari awal lagi, sebentar ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Ya. Kamu namanya siapa? Taro. Meskipun meyakinkan kayak kaget, aku juga kaget kayak peluk apa ya. Ya udah sih. Ya. Dan sekarang yang ketiga. Mem Siska berkata, ya. Mem Siska Ibu Siska atau Mem Siska? Mem Siska berkata untuk memerintah melakukan yang saya katakan, ya. Tapi jangan lakukan kalau tidak ada kata Mem Siska berkata. Oke? Mudeng apa ora? Mudeng kan? Jadi begini, ya. Mem Siska berkata, itu perintah, ya. Mem Siska berkata, silahkan nunduk. Ya, betul sekali begitu. Ya. Geleng kepala. Ya, geleng kepala salah. Pokoknya kalau ada Mem Siska berkata, perintahnya itu Mem Siska berkata, ya. Lakukan. Kalau tidak ada kata Mem Siska berkata, ya, jangan lakukan. Oke?
Siap ya? Ya wes. Habis ini pertanyaan Mbak Wida, terus Pak Isan. Oke? Sudah? Siap ya? Pegang hidung kalian. Garuk-garuk kepala. Silakan pegang pundak temanmu sebelahmu. Loh. Enggak kepegang, Man. Tapi ini mau ya, tapi nanti sudah saya yang melakukan kesalahan malah yang dapat hadiah biasanya ya. Enggak. Saya sekali lagi ya. Mbak Jessica berkata, silakan duduk. Silakan berdiri. Oh iya, ada nih kok. Kamu berdiri kan bawa Orang kalimatnya Mbak Jessica menyuruh silakan berdiri kok. Hampir saja toh. Ya toh. Ya udah, wes cukup saja itu. Wes tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian hebat, pokoknya kalian hebat. Ya, pokoknya Jessica pesen untuk duta literasi tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Karena tahun kemarin itu sudah luar biasa. Ya, duta literasi tahun kemarin itu sudah luar biasa. Yang untuk tahun ini harus lebih luar biasa. Ya, besok kalau bisa ada studi banding ya. Ada studi banding, kita studi banding luar kota gitu loh. Yo, biar tidak ya, iya. Tapi syaratnya tadi ya, syaratnya harus menabung ya. Biar tidak kayak kejadian tahun kemarin ya. Harus menabung. Karena meskipun kamu punya uang banyak, besok aja aku bayarin langsung jangan. Lebih baik itu menabung kan 2.000 wes gak apa-apa, besok nambahinnya cuma sedikit, jadi tidak keberatan kalian ya, paham ya? Ya wes saya ucapkan selamat atas dilantiknya kalian menjadi duta literasi tahun ajaran 2024-2025. Salam literasi, ayo belajar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan Ya Allah. Saya kalau bikin biasanya sulit. Dapat kaos, kaosnya bagus banget kayak gini. Ini kaosnya mungkin nanti kalian harus beli kaos ya, harus bikin kaos biar kita kalau ada kegiatan seperti ini kita sama kaosnya, nggak ada yang gambarnya apalah beda-beda. Oke ya, aku punya 2 pertanyaan. Oh, Pak Isannya udah datang, berarti pertanyaanku 2 aja. Apa ya? Ya sulit dong. Iya, opo kuwi. Baik. Aku mau ngapain deg-degan apa aja. Mengapa? Kalau ada mengapa mesti jawabannya panjang. Mengapa ada GLS? Ya, Zaki. Oke. Good.
bisa dikatakan 2 kalau dia bisa menjawab 2. Berarti nanti pertanyaan keduanya juga Mas Zaki lagi. Ya. Kalian sebagai duta literasi tugasnya apa? Ya. Oke. Tepuk tangan dong. Udah. Itu ditanyakan lagi itu enggak, Mbak Siska? Nggak usah. Oke. Yang cowok mendapatkan. Iya. Yang dapat Mas Zaki, tepuk tangan lagi buat Zaki deh. Ya. Ini aku juga suka. Ini lambangnya ternyata. Siapa tahu lambang apa ini? Ya. Wih, Mbak Siska desainnya memang keren ya. Oke, Mas Zaki, ini langsung dikasihkan apa mau? Betul. Iya. Ya. Dibela-belain sakit, tapi masih datang juga. Nah, ini contoh duta literasi yang baik dan benar. Dipakai. Rezekinya Mas Zaki ini ya. Rezekinya Mas Zaki ya. Ya. Oke. Iya. Pas ya, pas sekali. Iya, memang rezekinya. Pertanyaan kedua silakan Pak Izan. Tanya apa? Untuk yang putri. Ini pertanyaannya mengenai dunia literasi di sekolah. Mungkin pertanyaannya buat semuanya aja, semua peserta gitu. Tapi kalau bisa nanti yang jawab cewek. Oh ya, nanti ya baik. Apa ya pertanyaannya? Kira-kira kalau kalian ke depannya nanti punya tanggung jawab yang besar untuk mengelola literasi sekolah, tantangan apa aja yang sekiranya akan kalian temui? Udah ada pandangan belum? Banyak. Nah, ini silakan diberikan contoh. Pak Isang tunjuk boleh? Boleh. Ya, Pak Isang, ya itu tadi lindungi itu. Ya, silakan Mbak Jasmine boleh menjawab pertanyaan dari Pak Isang. Ya. Simpel kok. Tantangan apa aja yang sekiranya kedepannya akan kalian temui ketika menjadi duta literasi sekolah sebagai pendidikan? Ayo Jasmine. Ya, silakan. Dicoba dulu aja Mbak Jasmine. Oh enggak, ini Pak Isan pilih dulu. Kalau misal enggak kuat nanti ganti yang lain. Ayo silakan Mbak Jasmine dijawab. Sama cewek boleh deh Mas. Atau ini teman-teman yang lain bisa bantu. Silakan. Oh ya, silakan Mas. Ini Mas, maju silakan. Jadi tantangan kita dalam duta literasi adalah adanya teman-teman yang tidak mau mengikuti atau membangkang pada kegiatan-kegiatan kita. Pada duta literasi tahun lalu ada beberapa orang yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan bisa merasakan sendiri ya bagi yang tahun lalu. Saya melakukan sindiran ini karena saya tidak mau duta literasi kemampuannya menurun. Terima
Ya, bagus. Jawabannya lumayan membanggakan. Bagus ya. Jadi kaosnya untuk Mas Dipta ya. Ya. Mas siapa namanya? Dipta ya. Mas Dipta. Ini untuk teman-temannya udah kenal semua ya dengan Mas Dipta ya? Oke. Kalau udah kenal, mungkin kalau yang belum pengen ada yang kenalan. Kayaknya jawabannya sing legawe kayak Mas Reza ya. Ini apresiasi dari panitia ya. Tadi yang bertugas sebagai petugas upacara. Ini masih ada 11, jadi itu ada berapa tadi? Ada Bintang, Mas Rehan, Mas Mas Reza, Mbak Marisa, Bintang, siapa? Mas Rafael, terus Lala,